dikatakan suci di antara dua haid itu 15-nya. Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an ya juzu ialah boleh ayatuna ada aqallah min dalika, paling sedikit min dalika dari masa suci antara dan hadap seperti haid alhamil, siapa orang hamil. Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Semoga jadi amal jariah kita. Amin. Terima kasih. Aqalluturi, adapun paling sedikitnya suci. Bainal hadata ini di antara dua haid, ya. Kan haid itu datangnya setiap bulan. Di antara dua haid bulan sekian, bulan 1 dengan bulan 2 ibaratnya. Khamsata asyara yaman ialah 15 hari juga. Ai bilayaliha, yaitu 15 hari dan malamnya. Ya, dan malam 15 malam juga. Muttasilatan, hale dalam keadaan bersambung. Wa kharaja, dan keluar biqaulihi dengan perkataan musannif bainal hadata ini di antara dua haid, ya. At-tuhru, yaitu suci, baina haidin, di antara satu haid, ya. Wa nifasin, dan nifas, ya. Suci antara satu haid dengan nifas itu tidak masuk dalam kategori. Waalaikumsalam, masuk Mas. Fa innahu, maka sesungguhnya suci di antara satu haid, ya. Kalau tadi dikatakan suci di antara dua haid itu 15 hari, ya. Haid pada bulan 1 dengan haid pada bulan pertama itu harus ada suci 15 hari, ya. Itu paling sedikitnya, paling sedikit loh, ya. Ya, paling banyak tentunya lebih dari itu bisa sampai kan paling tinggal gini, tinggal 30 hari itu dikurangi 1 hari 1 malam. Berarti berapa? 29 hari, kan kayak gitu aja, ya. Itu kalau berbicara paling banyak, ya. Kalau standarnya ya tinggal kita berbicara paling standarnya kebiasaan daripada perempuan haid itu antara 6 hari dan 7 hari. Ambil 7 hari. Berarti 1 bulan dikurangi 7 hari ada berapa? Sisa 23 hari. Berarti paling yang kebiasanya 23 hari itu masa suci. Paling sedikit 15 hari masa suci di antara dua haid, ya. Haid yang pada bulan pertama, ya, haid yang pertama dengan haid yang kedua, ya. Itu harus ada masa suci 15 hari. Nah, beda hanya dengan perkataan musannif yang mengatakan bahwa suci di antara dua hari itu yaitu suci antara satu haid dengan nifas, ya. Suci di antara satu haid dengan nifas. Artinya fa innahu, maka sesungguhnya sya'an, ya juzu ialah boleh ayyakuna ada aqallah min dzalika, paling sedikit min dzalika dari masa suci antara haid dengan nifas itu taqaddamal haid, dahului haidu apa haidnya ala nifasin atas nifas, au ta'akhkhara anhu, atau lebih akhir, ya. Ini apa haidnya, ya, baru disusul dengan nifas. Wa suratu taqaddumi haidi, ya. Dan adapun bentuk, ya, gambaran dari lebih dulunya haid ka'an hadat, seperti haid alhamilu, siapa orang hamil, ya. Ka'an hadat, seperti haid alhamilu, siapa orang hamil, karena menempati alal qaulih, atas perkataan, atas qaul al asahih, yang paling asah, innal hamila, sesungguhnya hamil, qad tahidu, ya, terkadang haid, ya.
Summa tahurat, kemudian suci. Yauman 1 hari, au yaumaini, atau 2 hari. Summa waladat, kemudian lahir. Ya. Summa waladat, kemudian lahir. Wa nazalah ba'dahu, dan keluar ba'dahu, setelah wiladah, an-nifasu, ya, apa darah nifas. Wa suratu ta'akhuri, ya, adapun bentuk dari yang terakhir, ka'an nafasatil mar'atu, karena ya, ka'an nafasatil mar'atu, seperti nifas siapa orang perempuan, aktsarun nifas, paling banyaknya nifas, sitina yauman, yaitu 60 hari, ya. Summa tahurat, kemudian suci yauman 1 hari, au yaumaini, atau 2 hari. Summa nazalah alaiha haidun, kemudian lalu keluar lagi alaiha, atas mar'ah, haidun, apa haid. Waqad yan'adimu, dan sungguh dan terkadang jadi, ya, yan'adimu tuhruh, dan terkadang jadi tidak ada, ya, at-tuhru, apa suci, bainahuma, di antara keduanya, ya, bil kulliyati, secara keseluruhan. Fayatasilu nifasa bil haidi, maka bersambung an-nifas dengan haid, muttasilan, hale dalam keadaan bersambung, bi akhiril haidi, dengan akhirnya haid, bila tahalluli, tanpa disela-selai, ya, bila tahalluli naqain, tanpa disela-selai suci. Fa muraduhum, maka adapun yang dimaksud oleh ulama fuqaha, bi aqalli ma, dengan paling sedikitnya sesuatu, yasmalu, yaitu meliputi al-adamah, yaitu tidak adanya suci. Waqad yakunu, ya, maka terkadang ada bainan nifasa ini, ya, di antara 2 nifas, ka'an wati aha fi zamanin nifas. Oke, saya terangkan yang pertama dulu. Beda halnya tadi dikatakan, ya, di depan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, bahwa, ya, suci di antara 2 haid itu paling sedikit 15 hari. Kan itu. Beda halnya kalau terjadi di antara suci di antara haid dengan nifas. Itu tidak bisa ditentukan 15 hari. Boleh jadi 1 hari, boleh jadi 2 hari. Seperti contohnya begini. Seperti contohnya ada orang dalam keadaan hamil, ya, perempuan dalam keadaan hamil, ya. Dalam keadaan hamil dia haid, kan boleh. Orang hamil itu tidak harus tidak haid. Terkadang ada orang hamil itu haid. Nah, setelah dia hamil, setelah dia haid, masa haid, ada haidnya. Terkadang setelah mau suci 1 hari, 2 hari, lalu melahirkan. Maka setelah melahirkan, otomatis itu adalah darah wiladah yang keluar. Darah yang keluar bersama, darah wiladah itu adalah damul wiladah, darah yang keluar bersama bayi. Lalu setelah itu muncullah darah nifas. Batas limit waktu antara haid dengan munculnya nifas itu tidak pasti 15. Terkadang aja cuma 2 hari itu tadi. Setelah haid suci cuma 1 hari, 2 hari baru melahirkan. Itu sudah darah wiladah. Lalu darah nifas, gitu. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya terjadi di sini.
Ya. Nifas paling banyak itu kan 60 hari. Setelah 60 hari selesai nifas, baru suci 1 hari, 2 hari, lalu keluar darah haid. Boleh jadi. Gitu ya. Boleh jadi. Jadi tidak harus sucinya kan, kalau antara nifas dengan haid harus ada suci 15 hari, tidak. Boleh jadi 1 hari, 2 hari. Bahkan menurut penjelasan di sini, ya, penjelasan di dalam kitab Kasyifah ini, boleh jadi terkadang nyambung. Habis nifas 60 hari langsung keluar darah haid. Wes gak ono suci ne blas. Gak sempat suci langsung keluar darah haid. Sing susah sapa? Sing lanang. Ya kudu tahan rek. Ya kudu tahan, keadaan nifas kan nggak boleh, ya. Nifas 60 hari, nggak boleh diotek-otek, Mas. Ya. Dan iku sik borok, Mas. Ya. Sik borok sampe otek-otek, wah kesel sampe. Ya. Yes. Kalau di sekitar-sekitarnya gimana, Ustaz? Ya boleh aja sekitar-sekitar. Pokoknya jok jidak-jidak ngono lho. Hah? Kalau sekitar-sekitar ini boleh-boleh aja, tapi jangan ojo jidak-jidak. Bahaya. Ya. Bahaya, jangan jidak-jidak. Ya gitu. Ya. Nah, kalau seandainya setelah nifas 60 hari, ya, lalu bersambung dengan haid, ternyata haidnya 15 hari, berarti biro 75 hari nganggur sama. Nganggur. Ya sekutu tahan, ya. Poso wae. Ya poso wae. Maka barulah muncul perkataan aqallu di sini dikatakan oleh sebagian yang dimaksud famuraduhum, maka yang dimaksud oleh ulama fuqaha bi aqalli ma yashmalul adamu, yaitu dengan paling sedikitnya, ya, jarak suci antara haid dengan nifas atau nifas dengan haid itu tidak adanya suci. Nggak ada jarak. Karena apa? Terkadang boleh jadi nyambung itu tadi. Ya, maka dikatakan di sini ma yasmalul adama wa qad yakunu bainan nifasataini. Waqad yakunu, dan terkadang ada bainan nifasaini, di antara dua nifas, ka'an wati'aha fi zamanin nifas. Waduh, itu ya. Ka'an seperti wati'aha, mewati siapa seorang suami ha akan istrinya fi zamanin nifas, di dalam keadaan di masa nifas, ya. Fa'aliqat binaan, maka menjadi hamil, ya, siapa perempuan, ya, binaan karena menetapnya, ya, menetapnya ala annahu, atas annahu sesungguhnya nifas, la yamna'u, ialah tidak mencegah, la yamna'u, tidak mencegah al-uluqa pada mengandung, tsumma yastamirru nifasu, kemudian terus menerus menjadi nifas, muddatan, ya, selama itu, yumkinu, yang mungkin, ayyakuna, ada alhamluh, apa hamil, kandungan, fiha, di dalam muddah, selama itu, alaqat, gumpalan darah, tsumma, kemudian yang qati'u, ya, kemudian terputus nifas, yauman, di dalam 1 hari, au yaumaini, atau 2 hari, matalan, perumpamaan, fatul kia, maka terjadi, ya,
Fatulkiya maka terjadi pada perempuan tersebut tilkal alaqatah, pada segumpal darah tersebut jadi janin, fayanzilu maka keluar, turun alaiha atas orang perempuan an-nifasu apa? Nifas. Ya. Jadi boleh jadi, ya, boleh jadi karena memang begini, ya, boleh jadi nifas di antara apa suci di antara dua nifas. Yang dimaksud di sini suci di antara dua nifas, di mana di sini dikatakan waqad yakunu bainal nifasaini, dan terkadang ada di antara dua nifas, ya, seperti contohnya, ya, itu bisa jadi hanya suci 1 hari atau 2 hari di antara dua nifas, ya. Seperti contohnya bagaimana? Seperti contohnya ada orang dalam keadaan nifas itu diwate ambek bojone wis gak kuat wisan, ya, di zaman nifas, di dalam masa nifasnya, kemudian sperma itu menempati di rahimnya, ya, dan itu menjadi segumpal darah, yang terus menerus dan berkembang segumpal darah itu, ya, dan posisi dalam keadaan nifas 60 hari dalam keadaan nifas, ya, dalam keadaan nifas hingga ketika suci, ya, boleh jadi istilahnya ketika hanya suci nifas itu setelah 60 hari, suci cuma 1 hari atau 2 hari, lalu keluar darah lagi bersamaan dengan keluarnya segumpal darah tadi, yang sebenarnya mau jadi janin nggak bisa karena dalam keadaan nifas. Akhirnya keguguran istilahnya, keluarlah segumpal darah, itu loh, segumpal darah keluar, maka keluar 1 hari suci, berikutnya menjadi nifas lagi. Boleh jadi seperti itu. Paham ya? Ini yang dimaksud dengan yai musannif seperti itu, ya. Tsumma yang qati'u yoman, kemudian terputus 1 hari, au yaumaini atau 2 hari sucinya. Matalan fatulkiyatil kal alaqatah, maka terjadi apa alaqah tersebut, darah segumpal darah itu, ya, fayanzilu lalu keluar alaiha atas perempuan itu an-nifasu apa nifas. Jadi setelah 60 hari suci sebentar, habis itu segumpal darah itu keluar. Boleh jadi setelah 60 hari lalu keluar segumpal darah, keguguran. Karena apa? Karena ketika dalam keadaan nifas dijima oleh suaminya, dan itu akhirnya menjadi segumpal darah itu tadi. Nah, ketika sudah segumpal darah keluar, ketika sudah keluar, ya, 1 hari 2 hari, lalu dia keluar darah lagi, perempuan tersebut, itu disebut juga darah nifas. Paham ya? Karena seperti orang keguguran itu, Mas. Orang keguguran itu setelah keguguran kan masih keluar darah, itu namanya darah nifas. Kau oleh tetap, ya.